Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali salihah qabla an tusghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrakum lah. Wa qala al imam qutbil irsyad ghathil ibad wal bilad al habibul barakah al habib Abdullah bin Ali al Haddad, ilzam kitabullah watba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamiah salat Jumat Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di atas mimbar yang sangat mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib khususnya dan kepada hadirin jamiah salat Jumat umumnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, karena iman dan takwa kita penyebab turun keberkahan dari langit dan keluar dari bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafattahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iman takwa kita sebagaimana yang diajarkan oleh junjungan kita Sayyidina wa Habibina wa Qudwatina wa Maulana Muhammad al-qaim bihuquqillah, iman kita sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan selalu mendapatkan rahmat wal barakah wal maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkataan para ulama, di antaranya Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, sepupu Nabi dan mantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain tentang takwa. Ma takwa ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, engkau adalah sepupu Nabi Muhammad, engkau adalah sahabat Nabi Muhammad, dan engkau adalah menantu Nabi Muhammad. Bahkan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada engkau, Nabi Muhammad telah mengucapkan ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Rasulullah mengatakan, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Aku bertanya kepada engkau Amirul Mukminin, apa yang kau tahu tentang takwa yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak ada lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijawab oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, at-taqwa huwa khaufun minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'ah minal qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Definisi takwa itu ada 4 kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah khaufun minal jalil, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tandanya seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bimtithali awamirihi wajtinabun nawahi. Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ta'zim huququllah, dengan mengagung-agungkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, definisi takwa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah lewat pembawa wahyu malaikat Jibril, tertuju khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umumnya kepada kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jumlahnya 30 juz, nazala jumlatan wahidatan, secara langsung 30 juz itu dari Lauhil Mahfuz ke langit yang dekat sama dunia. Lalu dari langit yang dekat sama dunia diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Makanya di dalam surat-surat yang kita baca di dalam Al-Qur'an ada Al-Makkiyah, ada surat Al-Makkiyah, ada Al-Madaniyah. Berarti kalau kita membaca surat Al-Makkiyah berarti turunnya di Makkah Al-Mukarramah. Al-Madaniyah berarti turunnya di Madinah Al-Munawwarah. Jadi tidak dikatakan seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, beliau mengatakan definisi takwa yang aku dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wal qana'ah minal qalil, menerima apa adanya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin. Kita berucap kepada Allah alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua keadaan. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah, tidak punya alhamdulillah, punya alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah
kalimat alhamdulillah tamlaul mizan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kalimat yang simpel tapi bisa memberatkan timbangan kita nanti yaumul qiyamah. Alhamdulillah itu bisa memberatkan timbangan amal-amal kita, ma'asyiral hadirin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berucaplah kepada Allah alhamdulillah di semua keadaan kita. Lalu yang keempat, yang terakhir, definisi takwa menurut Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah wal isti'dad liyaumir rahil. Siap-siapnya kita datangnya hari pembalasan dengan memperbanyak amalan salehah. Oleh karena itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, siapa di antara kalian wahai hambaku yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, tapi bukan hanya beramal saleh tapi enggak beriman, beramal saleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja di antara kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beramal saleh baik laki-laki ataupun perempuan, tua muda, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang berbekal dengan beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah? Allah akan hidupkan dia hidup yang sejahtera. Hidup yang bahagia fid dunya, di dunia, wa fil akhirah, di akhirat. Banyak di antara kita enggak nerima dengan keadaan, enggak ngaca dirinya, ma'asyiral hadirin, sampai mana iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kagak tahu, tidak membaca bagaimana hakikatnya diri dia, pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami, kata Allah, akan menghidupkan orang yang beramal saleh, bukan karena manusia pingin dipuji manusia, tapi lillahi taala, beramal salehnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka mereka akan kami hidupkan kehidupan yang sejahtera. Kehidupan yang sejahtera di dunia, para sahabat mengatakan bahwasanya Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu warḍah, hidup yang sejahtera itu tidak nyampe kepada kita kecuali rezeki yang halal. Jadi kalau orang berbuat baik, beriman, insya Allah nyampe rezekinya kepada kita, rezeki yang halal. Begitu juga Sayyidut Tabi'in, Sayyidina Qatadah, Mujahid, beliau mengatakan al-hayatut thayyibah di sini adalah al-qanaah, menerima dari apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kesejahteraan Allah berikan kepada orang-orang yang beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi kelak di akhirat falanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan membalas dengan amalan yang kita perbuat waktu hidup di dunia dengan balasan yang lebih baik, lebih besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa sya'nuha 'azim. Takwa itu sesuatu yang sangat agung, yang diagungkan oleh zat yang maha agung. Takwa itu adalah sesuatu yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Tidak bakal menjadi mulia seseorang kalau enggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakal agung seseorang kalau enggak dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna taqwa tusilul abda ila maqamin karim. Karena takwa itu akan menyampaikan seseorang ke kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling baik takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ittaqallah 'asha qawiyan wa syara fi biladillah saliman. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka hidupnya akan selalu apa? Akan selalu mendapatkan kekuatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syara fi biladillah saliman, bukan hanya kekuatan fi jamil ahwal, kekuatan di semua keadaan diberikan kekuatan oleh Allah karena takwa kita kepada Allah. Wa syara fi biladillah saliman, dan orang bertakwa kepada Allah syara fi biladillah saliman, berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu definisi takwa menurut ulama sahabat radhiyallahu anhum selain Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, juga ada yang mengatakan bahwasanya takwa itu dibagi menjadi 3. Takwa itu ada yang ulia, ada yang wusta, ada yang sufla. Takwa ada yang kelas tinggi, ada yang pertengahan, ada yang paling bawah.
Apa definisi takwa yang paling tinggi adalah an ya'budallah imtithalan li amrihi wa ta'diman lahu wa ta'diman lahu subhanahu wa ta'ala. Definisi takwa yang paling tinggi adalah seseorang tidak menyembah Allah kecuali apa? Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan sosoknya Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa kelas tinggi. Adapun takwa yang pertengahan adalah an ya'budallah li ajli tahqiqin nisbah allati bainal 'abdi wa rabbih. Menyatakan jati dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala seperti layaknya seorang hamba sahaya yang harus melaksanakan segala perintah majikannya atau tuannya dan menghindar dari apa yang dilarang oleh majikannya. Adapun takwa yang kelas paling bawah adalah as-sufla an ya'budallah talaban li thawab wa khaufan minal iqab. Takwa yang paling bawah adalah seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya mencari pahala, takut daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, intinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia ini di alam dunia illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan hanya di masjid, ibadah bukan hanya di majlis ilmu, di pondok pesantren, ibadah fi jami' ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjabarkan, sudah memberitahu kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu syahidun. Allah Subhanahu wa taala itu mutali'un ala syara'irina. Allah itu selalu memantau gerak-gerik kita. Maka insyaallah ma kana lillahi yatimmu wa ma kana li ghairillah yanhadimu. Sesuatu yang karena Allah kita kerjakan maka akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang bukan karena Allah yanhadimu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya manusia semuanya ingin hidup mendapatkan kesenangan, bahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, intinya Allah berikan panjang umur, Allah luaskan rezeki kita, Allah menginginkan kita menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah susahkan kita untuk berbuat baik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan tanda-tandanya orang itu mendapat ridha Allah, Allah mudahkan untuk datang ke tempat-tempat yang baik. Tapi kalau Allah enggak ridha, Allah tidak gampangkan, tidak Allah mudahkan untuk datang ke tempat-tempat yang baik. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 97, siapa orang di antara kalian beramal saleh, baik laki perempuan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kita sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Di antara kesejahteraan kita adalah kita akan selalu mendapatkan kehidupan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di semua keadaan kita Allah mudahkan. Kenapa? Karena Allah ridha. Allah sudah ridha, semuanya terbuka. Yang jauh jadi dekat, yang enggak bisa jadi bisa, yang susah jadi mudah, yang sedikit jadi banyak berkat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Mohonlah kalian wahai umatku, kata Rasulullah, mohonlah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Apa al-afwa wal afiyah? Ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menyelamatkan kita, insyaallah kita akan mendapatkan ridha Allah dan akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini wasiat yang terakhir diucapkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-salah. As-salat, as-salat. Jadi Rasulullah SAW mewasiatkan, hati-hati kalian dengan salat, kerjakanlah salat dengan baik dan benar sesuai ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pertama awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salah. Yang pertama diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salah. Apabila salat kita baik, qubilat sairul a'mal. Apabila dilihat di dalam rapot hidup kita solatnya baik, maka semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila solatnya tidak baik, maka ruddat sairul amal,
amalan yang lain akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman takwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sisa umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak istri kita menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalam Allah malikul alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'usri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.